Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bigus Official ya. Channel yang berisikan dengan informasi terkait dengan babi-babi kecil, babi-babi besar, dan peternak babi pemula ya. Saya adalah peternak babi pemula, jadi di sini saya masih belajar bersama teman-teman semua yang ada di YouTube. Mari kita sharing-sharing ya terkait dengan ilmu perbabian. Jadi kali ini saya akan membuat video terkait dengan tabel pemberian makan babi. Jadi setiap video yang saya share, saya sering bilang bahwa pemberian makan di kandang baterai saya menggunakan pakan sesuai dengan tabel. Jadi banyak yang penasaran teman-teman, bagaimana sih tabelnya bisa dilihatkan. Nah, sekarang kita akan mengulas semua isi daripada tabel pemberian makan yang ada di kandang baterai saya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan kemudian nyalakan loncengnya agar channel ini makin berkembang terus ya. Dan juga tembus dengan 1000 subscriber teman-teman. Saya masih berusaha untuk mencari target 1000 subscriber ya teman-teman. Mohon bantuannya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, kita langsung saja ya, tanpa basa-basi lagi ke tips dan trik daripada pemberian tabelnya. Pemberian makannya teman-teman ya. Ayo. Itu tadi pembukaan dari saya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke materinya. Jadi saya sudah menyiapkan bahan terkait dengan cara pemberian standar pakan, itu berupa tabel. Ini ada tabelnya ya. Terus kita juga perlu menyiapkan kalender teman-teman. Ya, jadi nanti saya akan memberikan cara membaca tabel ini agar tidak salah dalam mengartikan isi daripada tabel ini teman-teman. Nah, selain kita memberikan pakan secara rutin atau pemilihan pakan yang benar, tentunya pola makan seperti ini perlu diterapkan. Kenapa begitu? Karena hanya memberikan makan yang lengkap seperti vitamin, dedak, apapun itu belum tentu cukup, kecuali kita tahu cara memberikan makannya seperti apa. Yaitu pola makannya harus tepat. Jadi kita tidak akan rugi teman-teman. Artinya rugi itu saat pemberian tidak begitu kelebihan pemberian pakan atau kekurangan pemberian pakan. Jadi kebutuhan nutrisinya stagnan, stabil ya teman-teman, meningkat terus, tajam terus naik ke atas. Jadi tidak seperti platform trading ya teman-teman. Jadi akan terus naik dan stabil dan optimal itu pemberian makannya. Jadi begitulah tujuan kita untuk mencari body babi atau pertumbuhan babi yang dengan hasil yang maksimal ya teman-teman. Ayo kita langsung saja ya membaca isi tabel ini. Saya pindah ke kamera belakang dulu ya teman-teman. Oke, saya sudah menyiapkan dua bahan ini teman-teman, yang seperti tadi saya bilang, ada kalender dan juga ada tabel pakannya. Nah, cara membacanya seperti apa? Sekarang saya akan jelaskan ya teman-teman. Di tabel ini ada minggu ke berapa, kemudian ada standar pakannya setiap minggunya. Ini kemudian ada keterangan. Nah, keterangan ini mungkin diisi apa? Misalnya minggu kedua teman-teman sudah suntik kolera, atau minggu ketiga suntik cacing, itu bisa dituliskan sini ya teman-teman. Kemudian nah ini 1 sampai 2, ada 2 sampai 3 dan seterusnya sampai 14 dan panen itu apa. Nah, di sini saya akan jelaskan ini adalah minggu teman-teman. Minggu, dari minggu pertama mencari minggu kedua, kemudian dari minggu kedua mencari minggu ketiga, dan begitulah seterusnya sampai 14 minggu ke-14 sampai dengan panen. Jadi di sini di di tempat saya, di kandang kami, di kandang baterai, standar pakannya seperti ini teman-teman. Dari minggu pertama
sampai dengan minggu kedua itu diberikanlah 0,150 kg pakan. Jadi pakan apa itu yang diberikan? Nah, kalau ini minggu pertama yaitu masih bibit anak babi ya teman-teman, jadi diberikannya BB2. Oke teman-teman, bisa dituliskan di sini ya, BB2 sampai ke mana BB2 dikasih. Nah, kalau di kandang kami itu sampai di minggu ke-6 teman-teman. Sampai di sini dikasihlah BB2. Nah, habis itu kita masuk ke grower. Nah, grower itu setelah sampai di 14 minggu ke-14 barulah masuk ke finisher teman-teman. Jadi minggu kedua pertama sampai mencari minggu kedua dikasih 0,150 kg pakan ternak, yaitu berupa BB2 ya kalau di kandang kami. Kemudian lanjut setelah minggu kedua mencari minggu ketiga diberikan atau tambah dari 150 ditambahlah 0,100 kg menjadi 0,250 pemberian 0,250 kg pemberian pakan teman-teman. Jadi ada beda selisih angka dari minggu pertama mencari minggu kedua terus ketemu minggu keduanya itu adalah 0,100 kg teman-teman. Begitulah terus sampai di masa panen ini. Jadi minggu pertama 0,150, minggu kedua 0,250, minggu ketiga 0,350 dan lanjut sampai minggu ke-14 menjelang panen itu 1,450 kg. Jadi pemberiannya itu konsisten teman-teman, tidak kurang tidak lebih, ini konsisten sekali ya, karena kita menambahkan lagi 0,100 kg per babi ya, itu tadi ya belum saya jelaskan, ini 0,150 kg nya adalah pakan per babi. Jadi saya akan ambilkan buku dulu ya buat orek-orek teman-teman biar tidak salah. Jadi pembahasannya menjadi jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, maaf ya tadi saya mengambil pulpen dulu biar saya bisa orek-orek dulu ya. Nah ini ada 0,150 kg, yaitu ini per babi ya teman-teman. Ini per babi teman-teman. Jadi 0,150 itu per babi. Jika teman-teman punya 10 babi misalnya ya, jadi ini dikali 10 babi sama dengan, nah di sini berhitung sebentar, total pakannya adalah 1,5 kg. Jadi tinggal dikalikan saja teman-teman, soalnya ini kan 0,150 nya per ekor babi teman-teman. Jadi kalau punya teman-temannya 10 ekor babi jadi bisa dikalikan. Jadi saya di sini memberinya 1,5 kg makan ya, BB2. Ini saya berikan BB2 karena posisi babi masih kecil teman-teman, masih anak babi di umur 1, mencari 2 minggu ini. Jadi di sana saya berikan BB2 3 kali sehari. Jadi saya berikan keterangan di sini BB2 dikali 3, yaitu pagi, siang, sampai sore. Nah, 3 kali pemberian untuk BB2-nya. BB2 hanya berkisar 1,5 bulan teman-teman. Jadi minggu ketiga ini kan baru masuk ke ini 4 bulannya sudah 1 bulan teman-teman. Jadi kisaran di sini di 6 ini pemberian BB2-nya sampai di sini, atau sampai di sini juga boleh teman-teman. Jadi saya seringnya sih menargetkan teman-teman, misalnya saya targetkan 4 sak untuk 10 ekor babi, sisanya saya langsung masuk ke grower teman-teman. Nah, jadi begitulah cara baca daripada tabel pakan ini. Sampai di sini mungkin teman-teman kurang mengerti atau perlu tambahan, silahkan teman-teman
tulis di kolom komentar ya, agar saya bisa menjelaskan atau men-sharing cara pemberian pakannya. Nah, di sini kan sudah jelas tadi ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga mencari minggu ke-6 jumlahnya segini, sampai panen segini. Nah, sekarang yang mana yang disebut dengan minggu pertama dan minggu kedua? Kita langsung cari atau buka kalender ya teman-teman. Kita langsung saja masuk di Maret misalnya. Setelah teman-teman membeli bibit babi atau anak babi yang baru disapih dari induknya, misalnya masuk di awal ya teman-teman, di tanggal 8. Di tanggal 8 ini teman-teman anak babinya datang ke kandang. Jadi pemberiannya masuknya di sini teman-teman. Kita hitung dari sini minggu pertama. Minggu pertama masuk dari sini awal, terus ini namanya minggu pertama ya teman-teman. Setelah masuk ke minggu kedua, minggu keduanya yang ini teman-teman, tanggal 13 sudah masuk minggu kedua. Jadi pemberian pakannya masuk yang ini, yang 2-3 sampai 0,250 kg. Jadi masuknya yang ini teman-teman. Lanjut lagi, ini minggu kedua. Habis minggu kedua sampai sini udah masuk minggu ketiga lagi. Minggu ketiganya kita lihat, ini pemberian pakan minggu ketiga sampai mencari minggu keempat adalah 0,350 kg. Jadi begitulah cara membacanya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kemudian misalnya anak babi masuk tanggal 10 atau 11 ya teman-teman. Kita hitung minggu pertamanya dari mana? Kita hitungnya dari sini saja teman-teman. Di sini. Ya, di sini minggu pertama. Masuk babinya di sini tanggal 11 ya. Kita hitung minggu pertamanya di sini teman-teman. Minggu pertamanya kita kasih seperti ini yang kayak tadi ya. Saat minggu pertama mencari minggu kedua, kita kasih 0,150. Kemudian di sini tadi lanjutlah ke minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Jadi begitu teman-teman, cara membaca isi tabel dan cara menuangkan tabel ini ke kalender. Jadi sangat gampang, tidak rumit pemberian pola makannya. Bisa dihitung memakai kalkulator jika tidak bisa menghitung manual ya teman-teman. Sudah praktis sekarang. Jadi di sini kalau pemberian pakan saya di kandang baterai itu 1,5 bulan saya kasih BB2 dikali 3 hari, 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore. Nah, jika dirasa ini pemberian pakan 3 kali sehari, biasanya sih pengalaman saya di siang hari ini terlalu banyak teman-teman, kadang tersisa dia. Jadi kadang-kadang saya di siang hari itu lebih sedikit saya kasih. Sebenarnya kasih 1 kilo, saya kasih setengah kilo dikali jumlah bibit babinya. Itu untuk meminimalisir kelebihan pemberian pakan yang akibatnya nanti terbuang sia-sia teman-teman. Jadi kita harus efisiensi dan juga hemat demi meraih meminimalisir pengeluarannya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, itu lebih penting teman-teman. Bahasa saya sudah kayak manajemen gitu, padahal saya orang tani. Oke, itu tadi. Kemudian lanjutlah ke grower. Di sini di kandang babi kami memberikan pakan jadi teman-teman. Jadi pakan langsung datang dari owner. Dari owner diberikan pakan sejumlah babinya, misalnya ada 9 ekor dikasihlah segitu, kemudian diberikan sampai dirasa habis. Sampai minggu ke-3 kita masuk ke minggu ke-3 maaf. Ini udah berapa bulan ya? 14 minggu itu masuknya ke 3 bulan ya. 3 bulan, benar ya 3 bulan ya? 4 tambah 4 2 bulan tambah 4 12 ya. Benar lah, 3 bulan langsung masuk ke
finisher. Nah, itu teman-teman cara membacanya, atau begitulah pemberian pakan atau standar pakan di kandang baterai saya, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya sekilas sedikit penjelasan saya terkait dengan cara pemberian pakan sesuai dengan standar pakan tabel ini. Jadi saya sudah jelaskan secara singkat dan juga rinci ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman. Dan jika misalnya teman-teman, oh ini ada yang kurang lengkap nih, ada yang kurang, bisa kok ditulis di kolom komentar. Mari kita sama-sama belajar ya teman-teman. Mungkin saya bisa koreksi sedikit. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut atau bisa menjadi rekomendasi kok buat teman-teman untuk mengikuti pola standar pakan seperti ini. Dan jika tidak ingin ya silahkan, itu kan terserah teman-teman, karena kita di sini sifatnya sharing ya, sharing kepada teman-teman YouTube. Semoga video atau pemberian standar pakan ini bermanfaat. Jika ada salah kata saya saat menjelaskan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi di sini kita sifatnya sharing ya. Jika dilihat bukti terkait dengan pemberian standar pakan, teman-teman bisa lihat di video ini kan. Nah, ini adalah buktinya. Saya tidak mengharuskan ya. Ini hasil daripada pemberian pola makan sesuai tabel yang saya berikan ya. Hasilnya lumayan montok-montok kan, besar ya, mencapai atau tujuannya tercapai ya, hasilnya maksimal. Nah, beginilah kondisi babi saat pemberian pola makan sesuai dengan tabel yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Oke, tadi itu singkat banget. Mudah-mudahan bisa dimengerti cara menuangkan tabel ke kalender. Sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi, sangat gampang. Semoga bisa diaplikasikan di kandang-kandang teman-teman ya, sebagai peternak pemula, karena kita di sini sama-sama belajar. Oke, jangan lupa untuk subscribe video ini, kemudian like, kemudian share kepada teman-teman kalian agar video ini bermanfaat. Oke, salam dari saya, peternak babi pemula. Yeah.